Halo Sobat Daya, ketemu lagi nih di modul pelatihan online daya.id. Sobat Daya pastinya pengen dong produktivitas dalam bekerjanya terus meningkat sepanjang waktu. Nah pastinya banyak hal yang diperlukan untuk mendukung produktivitas itu. Salah satunya adalah psychological safety in workplace. Apa sih psychological safety in workplace itu? Nah untuk tahu lebih lanjut, yuk kita ikuti penuturannya oleh expert daya.id kita, Mbak Haura. Mbak Haura, apa sih yang bisa membuat sebuah tim benar-benar berkembang di tempat kerjanya? Beberapa faktor yang bisa membantu tim benar-benar berkembang di tempat kerja sebenarnya ada cukup banyak. Tapi salah satu yang jarang terbahas adalah psychological safety atau keamanan psikologis. Dengan terjaminnya keamanan psikologis, individu atau karyawan di tempat kerja itu merasa aman dan nyaman untuk berpendapat, berbagi ide, memberikan feedback, melakukan kreativitas dan inovasi tanpa harus takut akan dampak negatif yang mungkin terjadi. Mbak Aura, sebenarnya psychological safety itu apa sih? Psychological safety atau keamanan psikologis adalah sebuah iklim sosial yang dibangun di tempat kerja untuk menjadikan karyawan percaya diri, aman dan nyaman berekspresi dan berpendapat. Kalau psychological safety ini dijalankan, nanti tim kerjanya akan membangun komunikasi terbuka dan jadi saling percaya untuk bisa menyampaikan berbagai ide-idenya. Supaya bisa terwujud, bagaimana sih Mbak perbedaan peran antara karyawan, pemimpin, dan perusahaan? Oke, kita bahas satu-satu ya, mulai dari karyawannya. Kita sebagai karyawan, kalau mendapatkan instruksi nih dari atasan, pertama kita mendengarkan dulu secara aktif apa yang sebenarnya harus dilakukan. Kedua, coba kita kritisi, analisis, dan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Ketiga, jangan menutup masukan. Kalau perlu kita minta masukan dari para rekan kerja. Dan hargai setiap perbedaan pendapat yang ada. Keempat, kalau kita ingin lakukan perubahan, meskipun itu hanya kecil, lakukanlah. Gak perlu takut, karena sekecil apapun perubahan itu, pasti itu bermanfaat. Yang kedua, bagi pemimpin. Pemimpin itu penting banget di sini posisinya. Dia harus bisa menjadi orang yang memotivasi setiap karyawannya untuk mau memberikan masukan atau ide-ide terbaik. Kalau ada tim kita yang malu-malu nih, kalau perlu kita yang nyolek duluan. Apa pendapatnya? Kemudian yang kedua, perlu jadi contoh yang baik di dalam tim. Gimana sih caranya menerima perbedaan pendapat? Gimana sih caranya melakukan hal-hal yang extra mile, yang tidak biasa? Yang ketiga, apresiasi. Pemimpin itu penting banget melakukan apresiasi, memberikan pujian, dan juga penghargaan kepada timnya yang sudah berhasil melakukan perubahan yang baik. Yang terakhir di level perusahaan, itu perannya adalah pertama membuat pelatihan terkait dengan psychological safety supaya para karyawannya paham bagaimana menerapkan keamanan psikologis. Yang kedua, juga membangun kanal-kanal yang aman untuk menyampaikan pendapat, baik itu masukan ataupun aduan. Istilahnya whistleblowing system kalau ada yang pernah dengar. Yang ketiga, membangun iklim atau budaya belajar untuk seluruh karyawan sehingga kita semua berada di learning zone, yaitu orang-orang yang mau menerapkan setiap pembelajarannya untuk melakukan inovasi terbaik. Jadi ketiga komponen tersebut mulai dari karyawan, pemimpin, sampai perusahaannya semua penting untuk bisa membangun psychological safety supaya tercipta lingkungan yang aman dan nyaman secara psikologis. Wah, berarti penting banget ya Mbak menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman agar kita berkembang bersama. Benar banget, dengan menerapkan psychological safety, kita tidak hanya membuat keputusan-keputusan menjadi lebih baik, tapi juga kita sekaligus meningkatkan kinerja, efektivitas tim, kolaborasi, yang akan berdampak lebih besar pada performa organisasi. Nah, kalau di tempat kerja kamu gimana? Sudah aman belum secara psikologis? Yuk, terus tingkatkan bersama-sama. Nah, kalau Sobat Daya masih punya pertanyaan terkait psychological safety, permasalahan di tempat kerja, ataupun kesehatan mental karyawan, bisa gunakan fitur Tanya Ahli di daya.id dan cari namaku ya, Salitza Haura. Sampai ketemu di video berikutnya.